Audiobook Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Timbangan Syariah, Kajian Pancasila dari Aspek Nusus dan Maqasid. Penulis Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Sekilas tentang nususus syariah. Sudah diketahui oleh hampir semua santri bahwa yang dimaksud dengan nususus syariah adalah teks-teks suci Alkitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membimbing manusia dan membawa mereka keluar dari kegelapan menuju terang. Sebagaimana juga dimaksudkan teks-teks sunnah yang dituturkan, dilakukan dan diikrarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menasihati umatnya supaya mematuhi Al-Quran dan Sunnah dan agar sentiasa berpegangan pada muatan keduanya dalam urusan diniyah dan duniawiyah. Sabdanya menegaskan kalau kesesatan dapat dihindari dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Wahai manusia, aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang kalau kalian teguh memegangnya, kalian tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Dari keduanya lahir hukum, kaidah dan sistem untuk menegakkan kehidupan yang adil dan mewujudkan pengabdian kepada Allah yang Maha Esa. Hukum, kaidah dan sistem inilah yang dinilai syariah yang Dia perintahkan untuk kita ikuti. Firman-Nya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu. Ibnu Ashur berkata dalam At-Tahrir, syariah adalah agama yang dianut, derivasi dari kata asyar, berarti membuat jalan untuk ditempuh. Qatadah berkata, syariah adalah perintah, larangan, hudud, dan faraid. Al-Qurtubi menulis, syariah menurut bahasa adalah jalan menuju mata air. Syariah menurut istilah adalah agama yang Allah tetapkan untuk hamba-hambanya. Sinonim syariah adalah syir'at yang termaktub dalam firman likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Qurtubi berkata, syir'ah dan syariah adalah jalan nyata yang ditempuh. Syir'ah dan syariah adalah jalan nyata yang ditempuh untuk mencapai keselamatan. Definisi-definisi ini pada dasarnya memiliki substansi yang sama dengan apa yang telah saya kemukakan. Syariat Islam dalam pengertian luasnya semakna dengan agama Islam. Dalam pengertian sempitnya, ia adalah bagian dari Islam, yaitu hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Selanjutnya, untuk memahami nususus syariah secara komprehensif dibutuhkan beberapa hal berikut. 1. Memerhatikan detail gaya bahasa Arab. Metode signifikansinya dan arti denotasi dan konotasinya baik kata, frasa maupun kalimat. Yang demikian hanya mudah dilakukan oleh orang yang menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab. 2. Menghubungkan nas dengan nas. Maka perlu mengaitkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hadis yang satu dengan hadis yang lain. Ayat dengan hadis atau hadis dengan ayat. Hal ini karena nususus syariah adalah satu kesatuan yang tidak terlepaskan antara yang satu dengan yang lain. Interkoneksi ini terjamin antara lain dengan bayanul mujmal, takhsisul am, taqyitul mutlak, dan tawdihul muskil. Kita tidak akan mengerti apa yang dimaksud dengan firman uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Seandainya tidak menghubungkannya dengan ayat yang menjelaskan dan menafsirkan apa yang dimaksud firman tersebut, yaitu firman-Nya hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Sementara orang menduga bahwa markup dari pokok harta dalam hutang dan kredit bukan riba yang diharamkan, asal tidak berlipat ganda. Itu berpedoman pada firman la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Salah paham ini dikoreksi oleh firman di akhir surat Al-Baqarah, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun.
Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ayat terakhir menjelaskan bahwa kreditur hanya berhak mengambil kembali pokok harta, tidak boleh lebih atau kurang. Dengan demikian, semua markup dalam hutang piutang adalah riba yang haram walaupun kecil. Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini menulis, La tazlimuna wa la tudlamun, yakni kalian tidak menzalimi debitur dengan meminta lebih dari pokok harta, juga tidak dizalimi dengan yang kurang dari pokok harta. Sedangkan firman ad'afa mudha'afah secara sintaksis adalah adverbial yang tidak bisa disimpulkan mafhum mukhalafahnya karena ia dicantumkan semata untuk mendeskripsikan kenyataan limuwafaqat al-waqi'. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menulis dengan singkat tentang syarat kevalidan mafhum mukhalafah. Syarat mafhum mukhalafah adalah tiada tujuan lain dari disebutkannya mantuk selain untuk menegasikan hukum maskut'an. Penyebutan ad'afa mudha'afa tidak bertujuan untuk menafikan riba dari yang markup yang tidak berlipat ganda, tetapi untuk menjelaskan kenyataan semata. Demikian juga Al-Alusi dan Ibnu Ashur mengatakan yang serupa dalam kitab tafsir mereka. Berdasarkan hadis, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Orang murtad, konversi agama dari Islam ke agama lain, wajib diadili dan dituntut dengan hukuman mati. Tetapi adalah bijaksana bila menghubungkannya dengan hadis lain, yaitu La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath ay thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, kecuali karena 3 perkara: pezina muhsan, pembunuh, dan meninggalkan agamanya, lagi memisahkan diri dari jamaah. Dengan hadis terakhir ini dipahami bahwa tuntutan hukuman mati untuk orang murtad tidak berlaku mutlak, tetapi masih dihubungkan dengan sikap separatis dan subversif. Jadi, semata pindah agama tidak bisa dituntut hukuman mati. Ini termasuk membawa lafal mutlak ke lafal muqayyad. 3. Menghubungkan nusus dengan maqasid. Memahami nusus secara tekstual belaka dan mencabutnya dari akar maqasidus syariah menyebabkan syariat mustahil dan sukar berpadu dengan realitas kehidupan. Padahal syariat mengklaim dirinya padu padan untuk setiap tempat dan zaman. Penjelasan dan contoh-contoh akan dikemukakan dalam subbab maqasidus syariah. 4. Menghubungkan nusus dengan asbabul nuzul atau konteks. Mayoritas mufassir, fuqaha, dan usuli berpendapat bahwa apabila ada teks universal yang turun menyikapi kasus parsial, maka yang diperhatikan adalah dimensi universalitasnya. Kaidah populer mereka, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diperhatikan adalah universalitas teks, bukan kekhususan konteks. Dalam makna yang sama, Al-Ghazali menulis, wurudul am ala sababin khas la yaskutu da'wal umum. Wurudul am ala sababin khas la yusqitu da'wal umum. Bahwa teks universal turun untuk kasus parsial itu tidak menggugurkan universalitasnya. Sebagai contoh firman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun untuk menyikapi kasus perampasan kunci Ka'bah oleh Ali radhiyallahu an dari Utsman bin Talhah al-Hajabi, sang pelayan Ka'bah, pada tahun penaklukan Mekah. Nabi SAW memerintahkan Ali untuk mengembalikannya kepada Utsman. Sabdanya, Haka khalidah talidah. Ambillah ini, pegang selamanya turun-temurun. Ayat suci sekalipun turun menyikapi kasus khusus, universalitasnya tetap diperhitungkan karena menggunakan bentuk plural.
Oleh karena itu, ayat ini adalah dasar bagi kewajiban menunaikan amanat apapun. Kendatipun kaidah al-ibrah bi umumil lafzi yang diperhitungkan adalah universalitas teks diterima, namun konteks, indikasi, dan sebabun nuzul tetap berdampak pada penentuan luas universalitas teks. Para ulama sepakat perihal pentingnya mengetahui sebab asbabun nuzul dan kemestian mempertimbangkannya dalam memahami teks, menafsirkannya, dan menggali makna berikut hukum-hukumnya. Mereka merumuskan kaidah pengetahuan tentang sebab mewariskan pengetahuan tentang akibat. Dengan kata lain, Imam Asy-Syatibi menulis, mengetahui konteks penyebab waktu mutlak diperlukan bagi mereka yang hendak mendalami Al-Quran. Di sini masalah muncul dari kontradiksi yang tampak antara mempertimbangkan universalitas teks dan memperhatikan alasan spesifik. Masalah ini dapat terjawab dengan prinsip pemaduan berikut. Prinsip dasar dalam lafal universal adalah memperhatikan universalitasnya kecuali bukti konteks, indikasi, dan sababun nuzul menunjukkan yang sebaliknya. Dengan cara ini, pupus sudah kebingungan terkait firman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Muncul masalah krusial yang disulut pendapat yang menghukumi kufur bagi siapa saja yang tidak memberikan putusan berdasarkan hukum Allah. Padahal itu paling maksimal adalah dosa besar. Sementara dosa besar itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam ke kufur menurut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah maklum bahwa ayat ini seringkali dijadikan justifikasi oleh kelompok takfiri untuk mencap kafir semua orang yang memberikan putusan atau bertindak, baik itu hakim, penguasa, dan seterusnya, bukan dengan hukum yang Allah turunkan. Hal ini tercermin jelas dalam hukum-hukum positif dan perjanjian internasional. Indonesia pun tidak luput dari stempel kafir. Mereka menyebutnya negara kafir, negara tauhid. Semua ini disebabkan pendekatan dan pemahaman teks yang mengabaikan konteks, tujuan, dan sebab an-nuzul ayat. Ayat ini turun berkaitan dengan Yahudi yang mengganti hukum Taurat dengan hukum cambukan dan mencoret wajah dengan warna hitam. Al-Bukhari mengisahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa pria dan wanita yang berzina. Nabi bertanya bagaimana mereka memperlakukan orang yang berzina. Kami mencoret-coret wajah dengan warna hitam dan memukilinya. Nabi menelisik lebih jauh. Apakah mereka tidak menemukan hukuman rajam dalam Taurat? Mereka kompak jawab, maka seketika Abdullah bin Salam menukas, dusta kalian, mari buka Taurat dan bacakan, kalau memang kalian benar. Dalam ayat ini, universalitas terletak dalam ma dan man. Ma mencakup semua hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, sedangkan man mencakup semua orang yang mempunyai otoritas menetapkan hukum di berbagai level dan ruang lingkup, seperti pemerintah, hakim, ulama, mufti, kepala sekolah, dan seterusnya. Semua mukallaf yang tidak memutuskan berdasarkan hukum Allah atau memberikan putusan bukan dengan hukum Allah adalah kafir. Ini berdasarkan lahir teks ayat. Contohnya adalah zalim dalam menghakimi, menghukum orang yang tidak bersalah, membebaskan kriminalis, meluluskan siswa pada ujian akhir padahal tidak memenuhi syarat kelulusan, atau sebaliknya. Mufassirin berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Sebagian ada yang membatasi bahwa kekufuran hanya khusus orang-orang di mana ayat ini turun untuk mereka, yaitu beberapa orang Yahudi. Sebagian lain membiarkan ayat ini dalam universalitasnya. Pada kelompok kedua ini ada yang menyatakan itu kafir kecil saja, bukan kafir dalam pengertian keluar dari Islam. Ada juga yang mengkhususkan kekufuran hanya bagi siapa yang hati dan lidahnya ingkar dan menyangkal.
Syekhul Mufassirin At-Tabari mengutip sejumlah tafsir perihal ayat ini dan lalu memungkasi, padahal yang paling mendekati kebenaran menurutku adalah pendapat orang yang berkata, ayat-ayat ini turun menyikapi orang-orang kafir dan ahlul kitab sebelum dan setelah ayat ini memang turun untuk mereka. Merekalah yang dimaksud ayat-ayat ini dalam konteks berita perihal mereka. Al-Imam Ar-Razi menilai lemah pendapat yang membatasi ayat hanya untuk orang-orang Yahudi. Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak menghukumi dengan apa yang Allah turunkan adalah kafir. Sebab firman wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah adalah kalam yang disisipi man syartiyah, sehingga termasuk lafal umum. Kemudian Ar-Razi mengutip Ikrimah bahwa frasa wa man lam yahkum bima anzalallah hanya mencakup orang yang hati dan lisannya mungkir dan menyangkal. Sedangkan orang yang hati dan lisan mengaku itu sebagai hukum Allah, tapi lalu memilih hukum yang bertentangan dengannya, dia tetap memutuskan berdasarkan hukum Allah tapi menanggalkannya, sehingga tidak mesti dicakup oleh ancaman ayat ini. Ar-Razi menyebut bahwa demikianlah pemahaman yang benar. Al-Qurtubi mengutip pernyataan Ibnu Mas'ud dan Hasan bahwa ayat ini mencakup siapa saja yang tidak menghukumi berdasarkan apa yang diturunkan Allah, baik mereka Muslim, Yahudi maupun orang kafir lainnya, asal mereka meyakini itu hukum Allah sambil menghalalkan hukum pilihannya. Sedangkan orang melakukan hal itu tapi tetap meyakini bahwa dirinya telah berbuat perkara haram, maka dia Muslim yang fasik. At-Tabari mengisahkan bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas perihal tafsir ayat ini. Apabila seseorang melakukan itu, berarti dia kafir, tetapi tidak sama dengan kafir kepada Allah, kafir kepada hari akhir. Jawab yang ditanya. Terlepas dari keanekaragaman tafsir ayat tersebut, tidak ada di dalamnya yang dapat dijadikan dasar untuk mencap kafir kepada orang yang semata-mata memutuskan dengan selain apa yang telah diwahyukan Allah. Ahli tafsir, betapapun pandangan mereka berbeda pada detail tertentu, mereka sepakat bahwa seorang muslim tidak keluar dari agamanya lantaran semata memutuskan dengan selain hukum Allah. Hal itu karena sebagian membatasi ayat hanya kepada segelintir Yahudi di mana ayat turun tentang mereka. Sebagian lagi memahami kekafiran dalam ayat sebagai kufur kecil, bukan kufur besar.